Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam mengambil keputusan. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang pertama, demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan memiliki akar sejarah yang tua dalam studi politik. Dalam demokrasi perwakilan, yang memiliki kuasa terhadap keputusan publik adalah para wakilnya dan bukan masyarakat atau konstituen. Dengan kata lain, demokrasi perwakilan, kekuasaan negara dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih rakyat untuk masa jabatan tertentu. Para wakil ini bertanggung jawab terhadap rakyat dan wajib memberikan pertanggungjawaban dan pada akhir masa jabatannya. Yang kedua ada sosial demokrasi. Demokrasi sosial umumnya diartikan sebagai suatu keadaan dan gaya masyarakat yang endogen atau tumbuh dari dalam. Demokrasi sosial adalah sebuah gerakan sosial yang berbasis partai yang dipahami oleh sosialisme. Yang ketiga, demokrasi langsung, yakni di mana kekuasaan pemerintah dijalankan oleh rakyat dan bukan dari kelompok perwakilan. Yang keempat, ada demokrasi konsosiasionalisme. Yang pertama, kekuasaan eksekutif dibagi dalam kabinet koalisi yang besar. Kedua, penyeimbangan kekuasaan legislatif terhadap eksekutif. Ketiga, korporatisme kelompok kepentingan. Keempat, pemerintah federalisme yang terdesentralisasi. Kelima, bikameralisme yang kuat. Yang kelima, demokrasi deliberatif, bahwa warga negara memiliki kekuasaan, kebebasan, dan kesetaraan dalam menentukan agenda publik. Yang keenam, demokrasi liberalisme, sebuah sistem demokrasi yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan undang-undang atas semua hukum yang telah ditetapkan. Dan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari para penguasa. Yang kedua, ada peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa ikut campur tangan dalam peradilan, sehingga pemerintah bersifat netral. Yang ketiga, ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat itu tentunya harus disampaikan secara bijak. Yang keempat, pergantian pemerintahan secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka diselenggarakan pemilihan umum dengan jujur dan adil, dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang bisa diandalkan. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Yang keenam, jaminan atas hak asasi manusia. Karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia, sehingga negara juga harus menghargainya dengan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. Yang ketujuh, ada kebebasan pers. Pers berhak mengkritik ataupun memberi saran kepada pemerintah. Selain itu, sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah, sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Yang pertama, seluruh keputusan ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Model demokrasi berlandaskan pada penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada direct demokrasi atau demokrasi langsung. Sistem pemerintahan ini melibatkan rakyat secara langsung.
khususnya dalam pengambilan keputusan seperti pemilihan umum. Yang kedua ada indirect demokrasi atau demokrasi tidak langsung. Sistem pemerintahan ini tidak melibatkan warga secara langsung di setiap pengambilan keputusan. Sebagai contoh, keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat seperti DPR, DPD, dan DPRD. Model demokrasi berlandaskan fokus perhatian. Yang pertama, demokrasi material. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan politik sedikit pun dan sangat fokus pada bidang ekonomi. Yang kedua ada demokrasi formal. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan ekonomi sedikit pun dan sangat fokus di sektor politik. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Sistem tersebut merupakan kolaborasi antara demokrasi material dan demokrasi formal. Kelebihan sistem demokrasi. Yang pertama, kesamaan hak menyebabkan masing-masing masyarakat boleh ikut ambil bagian terkait sistem politik. Yang kedua, menghindari adanya monopoli kekuasaan. Yang ketiga, penerima kekuasaan ditentukan berdasarkan keinginan serta suara rakyat. Kekurangan sistem demokrasi. Yang pertama, mudah goyahnya kepercayaan rakyat karena efek-efek yang bersifat relatif. Yang kedua, fokus konsentrasi pemerintah yang masih menjabat menjadi berkurang lantaran mendekati pemilihan umum selanjutnya. Yang ketiga, dinilai tidak adil terkait kesamaan hak sebab menurut para ahli, masing-masing orang memiliki pemahaman politik yang tidak sama persis.